kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengalaman Ibu sebagai pemimpin, yang mana nanti saya akan mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Bu. Insya Allah akan dijawab dengan semampu. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya saya mengidentifikasinya atau mengetahui adanya konflik tersebut berdasarkan adanya konflik yang bertentangan dengan aturan sekolah dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Contohnya ada siswa yang terlambat sekolah, namun siswa tersebut sebenarnya anak yang rajin. Kemudian ada juga anak yang tidak membuat PR, sebenarnya anak tersebut anak yang rajin. Berarti itu ya Bu ya, dalam menilai sekolah, baik itu dilema etika atau rujukan moral ya Bu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kita bermusyawarah, kita panggil, kita cari dulu informasi tentang masalah tersebut, kemudian kita panggil beberapa orang rekan majelis guru, kemudian kita bermusyawarah untuk membicarakan masalah tersebut. Jadi yang pertama ditambah dulu bermusyawarah ya Bu. Baiklah, untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Biasanya kita cari informasi terlebih dahulu tentang masalah yang ada, kemudian kita identifikasi yang bertentangan. Kemudian kita ajak beberapa orang untuk bermusyawarah. Kemudian setelah mengajak beberapa orang bermusyawarah, kemudian kita ajak juga mungkin ada perwakilan dari guru, mungkin ada kita ajak juga dari pengurus kalau kita butuhkan. Kemudian kita ajak juga dari siswa jika kita butuhkan, itu sesuai dengan kondisi. Kemudian kita diskusikan, kemudian kita cari mana-mana yang bertentangan, kemudian baru kita ajak keputusan, dan keputusan itu tidak ada yang berubah. Berarti itu langkah-langkah atau prosedur yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat penting sekali adalah adanya komunikasi yang jelas. Selain dari komunikasi yang jelas, kita juga harus terbuka kepada semua pihak. Kemudian kita berdiskusi, kemudian tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan sekolah yang ada. Berarti itu ya Bu ya, yang selama ini Ibu anggap efektif itu yang pertama itu berkomunikasi ya Bu ya, berkomunikasi yang jelas, kemudian terbuka, kemudian diskusi pada dengan semua pihak ya. Dan tidak bertentangan dengan aturan sekolah. Itu tidak bertentangan dengan aturan sekolah ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangan itu berasal dari pihak luar, kemudian dari orang-orang yang tidak mau menjalankan, yang tidak mau menerima keputusan tersebut. Pasti ada apapun keputusan, pasti ada pihak yang tidak mau menerima. Tapi tadi tantangannya dari luar ya, kemudian tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Biasanya saya tidak memiliki jadwal. Menyelesaikannya kapan terjadi langsung diselesaikan. Jadi tidak memiliki jadwal tertentu. Jadi kapan pun dibutuhkan, waktu itu kita selesaikan. Berarti ya tidak mempunyai jadwal, ketika ada permasalahan itu langsung diselesaikan gitu ya Bu ya, dengan cara cepat ya. Jadi memiliki nilai-nilainya.
tetap mengutamakan musyawarah walaupun ketika itu bisa Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mendukung atau yang memotivasi itu terutama sekali stakeholder SDN 15 pasangan itu semuanya mendukung dan memotivasi. Kemudian dari pihak komite juga, kemudian dari perwakilan paguyuban, begitu juga dengan insya Allah kalau SDN 15 pasangan ini semua pihak mendukung walaupun ada dilema-dilema etika atau dilema moral, namun semua pihak mendukung. Kemudian untuk yang pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapatkan yang ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang dapat kami petik yaitu apapun dilema yang ada di sekolah ini, terutama dilema etika atau dilema moral, itu yang paling penting adalah komunikasi yang jelas, dan yang tidak ketinggalan adalah saling keterbukaan dengan semua. Jadi walaupun kita sebagai kepala sekolah, kita juga harus terbuka dengan semua pihak, dan yang terakhir adalah musyawarah. Apapun masalahnya kalau dimusyawarahkan pasti semua pihak bisa menerima. Berarti itu pelajaran yang didapat dari pengambilan keputusan dilema etika itu ya Bu. Yang utama itu adalah keterbukaan. Sebagai pemimpin kita juga memiliki keterbukaan rekan-rekan bawahan kita ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah mau saya wawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah juga sehat ya Bu. Baik Bu, pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu selaku pemimpin atau kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bisa ya Bu? Insya Allah bisa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan saya yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang saya lakukan untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus-kasus yang terjadi. Kalau yang terjadi itu kasusnya sama, maka saya akan mengadakan terlebih dahulu melakukan atau mengecek tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, itu saya akan memusyawarahkan dahulu. Jadi tanpa mengambil keputusan secara sendiri, jadi harus dimusyawarahkan dulu. Jadi yang utamanya intinya itu pengamatan dulu ya Bu terhadap kasus apa yang dihadapi ya Bu ya. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebagai pemimpin, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah tersebut, apakah kasus tersebut itu berada di bujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma yang di dilema etika, 3 prinsip dan 3 langkah mengambil keputusan. 9 langkah mengambil keputusan, pengujian keputusan. Berarti yang pertama itu diidentifikasi dulu Ya, ya buat apakah itu dilema etika atau bujukan moral ya. Setelah dulu mana apakah dia dilema etika atau bujukan moral. Ya, setelah mengetahui nanti bisa melaksanakan langkah-langkah 4 paradigma itu, 3 prinsip dan 9 langkah nantinya ya Bu. 9 langkah untuk pengujian keputusan. Ya. Kemudian selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Yang pertama saya lakukan adalah mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dengan
situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut dan melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Jadi guru di sini sangat penting karena fakta-fakta itu bisa diambil dari guru. Jadi kita mengumpulkan guru, lalu menginventasi. Setelah pengujian benar atau salah, pengujian tadi kalau benar salah melaksanakan tugas prinsip mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi internal. Selanjutnya saya akan membuat keputusan kemudian merefleksikannya. Oh, berarti itu langkah-langkahnya tak jauh dari 9 langkah yang Iya, tadi 9 ya Bu ya, langkah 9 tadi. langkah dalam menentukan keputusan, mengujinya berarti ya Bu ya. Iya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam yang berhadapan atau yang diberi etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga sering saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus dan permasalahan. Jadi di sini dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus itu saya selalu menyelesaikannya dengan melakukan diskusi dengan guru-guru atau dengan pokoknya dengan pendidik dan pendidik yang ada di SD 30 Pasaman. Jadi intinya yang utama itu diskusi ya Bu ya, diskusi. untuk melihat hasil akhirnya apakah itu peraturan atau rasa peduli nantinya ya Bu. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya dilema etika ini dalam persoalan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal-hal yang sama benar. Jadi tantangannya namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus dipertimbangkan. Jadi itu sangat penting diapakan dengan guru-guru yang lain. Jadi tantangannya sama nih karena nilainya sama-sama Sama benar Bu, ya. Jadi apa namanya itu harus diapakan betul-betul iya, harus diuji dengan betul ya Bu ya, mana apa-apanya keputusan yang yang akan lebih diambil tepat nantinya gitu. ya. Ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung seberapa mendesaknya. Biasanya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu yang khusus. Itu kalau yang terlibat itu saya membuatkan alokasi waktu yang khusus untuk hal tersebut. Berarti tergantung kasusnya Tergantung berarti ya Bu kasusnya, ya. iya. Kalau Kalau rasanya kasusnya mudah apa, dipecahkan berarti iya. bisa seketika itu Iya, mungkin ya kalau Bu ya. mudah ya. Iya. Kalau nggak sulit, itu perlu dibuat alokasi khusus. Alokasi khususnya Bu. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang saya pahami, namun melibatkan dewan guru atau pihak yang terkait, bukan hal-hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Jadi semuanya itu harus juga diapakan dengan mengambil keputusan itu dengan guru-guru yang lain. Berarti tak lepas semua Tak itu lepas dari harus kita harus terlibat semua berkolaborasi guru dan atau semua, bekerja sama. ya, ini semua pihak Iya, yang terkait semua ya pihak Bu ya. yang terkait. Selanjutnya nih Bu, untuk pertanyaan saya yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi dari keputusan dilema etika, nilai-nilai kebaikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan para imam itu berpikir dengan langkah-langkah pengambil keputusan itu menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berarti dalam pembelajaran yang diambil selama mengambil keputusan dilema etika itu ialah nilai-nilai yang terbaiknya nanti ya Bu. Kemudian 9 langkahnya itu nanti ya dalam menguji apakah keputusan yang kita ambil sudah benar atau belum nanti ya Bu ya.
Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Karena sudah meluangkan waktu dengan saya, juga menambah ilmu bagi saya tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ini ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.